Ya, shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Evangelis Andrianus Bupitur. Dan kali ini saya ingin mau menjawab sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini sering diajukan kepada kita, orang percaya. Dan pertanyaan ini, apa artinya Yesus disebut anak Allah? Ya, saya ingin mau menjawab pertanyaannya begini, apa artinya Yesus disebut anak Allah? Apa artinya Yesus disebut anak Allah? Dalam kitab suci ya, banyak menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 35 saya bacakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, dari ayat ini ya, kata anak Allah sering sekali dipertanyakan, terutama mereka yang belum percaya Yesus dan orang-orang saksi Yehova. Kata anak Allah menunjukkan bahwa Allah itu punya anak. Nah, anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Juga dalam Matius 16 ayat 16 berkata begini, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa artinya Yesus itu adalah anak Allah? Artinya dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Nah, apa itu hakikat? Nah, hakikat itu esensi atau substansi ya. Atau mudahnya begini, saya manusia, Anda manusia, berarti hakikatnya kita itu manusia. Gabriel, Mikael ya, itu hakikatnya malaikat. Kalau Bleki, Mopi ya, hakikatnya adalah anjing atau binatang. Kalau Yesus disebut anak Allah ya, maksudnya dia mempunyai kesamaan hakikat dengan Allah. Jadi kalau Bleki, Mopi ya, dan binatang ya, saya dan saudara adalah manusia, maka di atas sana ya, pencipta alam semesta hakikatnya adalah Allah. Nah, contoh gampangnya begini, anak monyet ya, itu monyet. Anak babi itu babi, anak harimau itu harimau. Berarti anak harimau punya kesamaan hakikat dengan bapaknya. Kalau bapaknya harimau, maka anaknya juga harimau. Kalau bapaknya babi, anaknya juga babi. Artinya, kalau Yesus disebut dengan anak Allah, artinya dia punya kesamaan hakikat dengan Bapa. Ya, dia punya kesamaan hakikat dengan Bapa. Kalau Bapa itu Allah, berarti anaknya juga adalah Allah. Jadi kalau Yesus disebut Allah, maka Yesus juga adalah Allah. Ya. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, maka Yesus sama hakikat dengan Bapa. Dan Yesus juga adalah Allah. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di sini ya, kalau Yesus menyatakan Allah adalah Bapaknya dan Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti Yesus juga adalah Allah. Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus adalah Allah, anak Allah adalah Allah. Di sini juga kita harus juga berhati-hati.
kepada orang yang tidak percaya dan orang-orang saksi Yehova. Karena mereka akan balik bertanya kepada kita, apakah kamu juga adalah anak Allah? Ya, itu pertanyaan mereka, apakah kamu juga anak Allah? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti kalau orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, berarti dia adalah juga anak Allah. Nah, orang yang tidak percaya atau saksi Yehova sering mengatakan sering menyerang dan dengan pertanyaan yang seperti itu. Apakah kamu anak Allah? Jika semua orang percaya adalah anak Allah, berarti Allah itu banyak dong. Ya, jadi jawabannya seperti ini. Walaupun orang-orang percaya kita adalah anak-anak Allah, tapi kita bukanlah sungguh-sungguh anak Allah. Yang sungguh-sungguh anak Allah adalah Yesus. Sekali lagi untuk memberikan jawaban kepada mereka, terutama saksi-saksi Yehova dan orang-orang tidak percaya sering menyerang balik kita seperti itu. Apakah kamu juga anak Allah? Berarti kalau kamu anak Allah, berarti kamu juga Allah dong. Berarti Allah itu banyak dong. Nah, sekali lagi jawabannya begini. Walaupun orang percaya kita adalah anak-anak Allah, tapi kita bukanlah sungguh-sungguh anak Allah. Yang sungguh-sungguh anak Allah adalah Yesus. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 18. Berbunyi begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Kita garis bawahi ayat ini di Yohanes 1:18. Saya ulangi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Di garis bawahi, anak tunggal Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita garis bawahi lagi, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dua ayat ini di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan anak tunggal Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan di sana anaknya yang tunggal. Kata anak tunggal. Jadi Yesus adalah anak tunggal Allah, berarti Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Nah, Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Karena Yesus adalah anak tunggal Allah. Nah, terus kita orang percaya bagaimana? Kita anak siapa? Kita ini bukan anak Allah sebelum percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kita ini adalah bukan anak Allah. Jadi kita ini anak siapa? Itu menjadi pertanyaan. Sekali lagi kita ini anak siapa? Kita bukan anak Allah. Kita sebelum percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini adalah bukan anak Allah. Kita bukan anak Allah sebelum kita menerima Yesus. Kalau begitu kita anak siapa? Jawabannya dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita anak siapa? Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu. Berarti waktu kita belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, adalah iblislah yang menjadi bapa kita. Dan setelah kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, ya, saya kembali lagi membacakan Yohanes 1 ayat 12, dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ayat Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya. Artinya kalau orang sudah menerimanya, berarti orang sudah percaya, sudah terima Yesus secara pribadi, sudah bertobat, berarti dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu kalau sebelum dia percaya, sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, berarti dia masih anak iblis. Namun setelah dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan bertobat, berarti dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, berarti kita ini bukan sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan Galatia 4 ayat 5. Berarti kita ini bukan anak sungguh-sungguh, ya. Di dalam Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita menerima menjadi anak, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita harus ditebus dulu. Ketika kita sudah ditebus dosa kita, maka kita diterima menjadi anak. Makanya kalau orang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, berarti ia sudah diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 5. Lalu selanjutnya, kalau kita bukan anak sungguh-sungguh baru diterima waktu percaya, maka sesungguhnya kita adalah anak adopsi. Ya, anak adopsi. Ya, sekali lagi, kalau kita bukan anak sungguh-sungguh baru diterima waktu percaya, maka sesungguhnya kita adalah anak adopsi. Kita ada anak adopsi, anak yang diangkat, ya, oleh Tuhan. Karena kita waktu belum percaya, kita adalah anak iblis dan bapa kita adalah iblis. Tetapi ketika kita sudah percaya, sudah menerima dia, dosa kita sudah ditebus, maka kita adalah anak angkat atau anak adopsi. Nah, karena kita adalah anak adopsi, walaupun kita disebut anak Allah, kita tidak bisa disebut Allah. Ya, sekali lagi, walaupun kita adalah anak adopsi, anak yang diangkat, dan kita disebut juga adalah anak-anak Allah, kita tidak bisa disebut Allah. Tetapi untuk Yesus disebut anak Allah, tapi bukan anak adopsi. Sekali lagi, untuk Yesus disebut anak Allah karena dia bukan anak adopsi, tapi anak sungguh-sungguh. Dan dia disebut Allah, dia disebut Allah karena dia juga adalah anak tunggal Allah. Karena Yesus adalah anak sungguh-sungguh, berarti dia sama dengan Allah, dan dia juga adalah Allah. Dan kita adalah anak adopsi, ya, dan bukan anak sungguh-sungguh. Kita hanya diterima waktu kita percaya
dan ditebus oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi antara keanakan Yesus dan keanakan kita berbeda. Keanakan Yesus menunjukkan kesamaan hakikatnya dengan Bapa, tetapi keanakan kita tidak berbicara soal hakikat. Jadi anak Allah adalah khusus untuk Yesus dan kita tidak. Sekali lagi, anak Allah adalah khusus untuk Yesus dan kita tidak. Karena kita adalah anak adopsi. Kita baru percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, barulah kita disebut dengan anak-anak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Yesus disebutkan dengan anak Allah? Kata anak Allah ini juga menunjukkan bagaimana Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang tunggal yang hadir dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak atau Putra atau Yesus Kristus, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang kedua, makanya disebut dengan anak Allah. Lalu yang ketiga, mengapa Yesus disebut dengan anak Allah? Anak Allah di sini menunjukkan bagaimana pernyataan oleh Allah itu sendiri bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin yang pertama, kalau Yesus Kristus adalah anak Allah, berarti dia sama hakikatnya dengan Allah dan dia adalah Allah. Ya, dia menunjukkan identitasnya. Anak Allah, identitasnya adalah Allah itu sendiri. Nah, makanya saya katakan tadi di poin yang bagian di atas bahwa kalau anak monyet berarti dia adalah monyet. Kalau anak babi berarti dia adalah babi. Kalau kita adalah anak manusia, maka kita juga adalah manusia. Terus bagaimana kalau dengan Yesus? Yesus Kristus adalah anak Allah, berarti dia adalah Allah. Ya, kiranya renungan pada hari ini memberkati kita, dan kiranya kita mendapatkan jawaban dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, dan kiranya ini memberkati kita. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa Yesus disebut dengan anak Allah, maka kita sudah mempunyai suatu jawaban kepada mereka yang mempertanyakan tentang anak Allah, Yesus Kristus anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.